Bapak Ibu dulu waktu muda berjalannya gagah. Kalau sudah tua, pastikan semuanya menua dari kita. Ternyata ada dua yang tidak menua. Yang tidak menua itu yang pertama kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-khirsu, tamak. Tamak itu tak pernah tua. Orangnya tua, tapi sifat tamaknya itu tidak akan pernah tua. Sifat tamak itu tak pernah tua. Wajah boleh tua, rambut boleh memutih, pendengaran boleh berkurang, tapi sifat tamak itu tidak akan pernah menua. Yang kedua yang tidak pernah tua itu al-amal, angan-angan. Angan-angan itu tak pernah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bifitratil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalul ibadi yaumal qiyamati indallahil hamadun. Hamba Allah yang paling mulia kelak di hari kiamat adalah mereka yang ketika di dunia banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sukai, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, adalah kalimat alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan tafsir surat At-Takatsur. At-Takatsur maknanya adalah saling berbangga-banggaan. Artinya takatsur itu maknanya dari kata saling, siapa yang paling banyak di antara mereka. Itu kalimat At-Takatsur. Surat At-Takatsur satu di antara 114 surat di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Takatsur di Makkah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Di antara keterangan sebagian ulama tentang latar belakang Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Takatsur dari Ibnu Buraidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Alhaakumut Takatsur terkait dengan dua orang yang sedang bertikai. Jadi ada dua kabilah, bukan dua orang, dua kabilah. Dua kabilah itu dua suku besar di Arab yang sedang bertikai, dan dua suku itu adalah Bani Haris dengan Bani Harithah. Pertikaian mereka tidak secara fisik, tapi pertikaian mereka secara mulut. Bagaimana pertikaian mereka? Tafakharu wa takatsaru. Mereka saling berbangga-banggaan dan mereka saling menyebutkan dengan jumlah siapa yang paling terbanyak di antara mereka. Paling terbanyak hartanya, paling terbanyak anaknya, paling terbanyak tokohnya, itu semuanya disebutkan oleh mereka. Faqalat ihdahuma fikum mithlu fulan ibni fulan wa fulan. Lalu kemudian yang satu di antara keduanya berkata, apakah kalian punya tokoh seperti fulan, seperti fulan, seperti fulan? Begitu juga ternyata di pihak sebelahnya mengatakan hal yang sama. Dan kemudian mereka ini ketika sudah habis menyembuhkan tokoh yang masih hidup, mereka juga akan menyembuhkan tokoh yang sudah mati. Jadi tokoh yang sudah mati itu mereka akan banggakan. Karena mereka membanggakan supaya ada bukti terkait dengan orang yang sudah mati, mereka buatkan patung serupa dengan tokoh itu yang sudah mati di atas kuburan. Nah, atas dasar inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Takatsur. Sehingga latar belakang itu disebut dengan asbabun nuzul. Alhaakumut Takatsur di ayat yang pertama dari surat At-Takatsur, bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Jadi At-Takatsur
makna selain saling berbangga-banggaan berarti saling bermegah-megahan. Jadi bermegah-megahan itu sering membuat orang lalai. Maka yang dimaksud saghalakum hubbud dunya wa na'imuha, bahwa kalian disibukkan dengan dunia dan nikmat dunia sehingga kalian melupakan akhirat. Jadi pesan di ayat yang pertama ini adalah kesibukan dunia kita jangan sampai kemudian kita lupa akan akhirat. Jangan sampai kita ingat akhirat ketika nyawa akan terpisah dengan raga. Sibuk dengan dunia bukan sesuatu yang dilarang, tapi jangan sampai kesibukan kita itu melalaikan kita kepada kampung akhirat. Maka ketika Allah menjadikan malam, ketika Allah ganti dengan siang, itu satu di antara tujuan, kata Allah, litabtahu fadlam mir rabbikum, agar kita mencari karunia Allah di muka bumi. Berarti kalau kita mencari karunia Allah di muka bumi kan kita beraktivitas. Tapi jangan sampai aktivitas kita ini melupakan tentang tugas akhirat kita. Karena Rasulullah ketika ditanya manil aqyas, Rasul siapa orang yang paling cerdas? Rasulullah menyebutkan aktsaruhum lil mauti dzakira wal isti'dad lima ba'dah, al hadis bima makna. Orang yang paling cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang banyak ingat mati dan orang yang menyiapkan bekal yang akan dibawanya ketika dia sudah mati. Nah, itulah orang yang paling cerdas yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika orang saling berbangga-banggaan, ketika orang saling bermegah-megahan sehingga dia hanya sibuk dengan dunia lalu kemudian lupa akhirat, itulah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur. Dan orang kalau sudah sibuk dengan dunia, dia berhenti untuk membanggakan dunianya, dia berhenti untuk kemudian membanggakan apa yang dia dapat di dunia. Kapan? Kalau sudah masuk ke liang lahat. Maka kalimat berikutnya, hatta zurtumul maqabur, sampai kalian masuk ke liang lahat, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain dari Ibnu Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Lalai dari mana? Lalai anit ta'ah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai berlomba untuk mengejar posisi lalu kita tidak taat kepada Allah. Jangan sampai kita berlomba untuk mendapatkan dunia lalu kemudian kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu melalaikan kita hatta ya'tiyakumul maut, sampai kemudian mati akan menghampiri kita. Itu di antara ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan alhaakumut takatsur, ketika beliau menjelaskan bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Lalai dari mana? Anit ta'ah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas orang berbangga-banggaan, bermegah-megahan itu yang pertama, kata Imam Hasan Basri, fil amwal. Pertama dalam harta. Harta itu orang saling berbangga-banggaan. Oh, saya punya sekian, saya punya sekian, saya punya A, saya punya B, dan kemudian seterusnya. Dan itu biasanya tidak akan pernah berhenti. Terus kemudian dia akan banggakan dengan apa yang kemudian dia miliki. Orang kalau berjumpa dengan kawan, cerita susahnya atau cerita senangnya, Bapak Ibu? Susah atau senangnya? Kebanyakannya susah. Kebanyakannya susah. Jadi kalau cerita susah terus lalu kemudian kita tidak ingat senang yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, itu juga berbahaya. Dan kalau kita cerita senang saja lalu kemudian kita tidak berbagi dengan orang lain terhadap kesenangan yang Allah berikan kepada kita, juga bahaya. Jadi orang ini kalau sudah cerita anak, oh luar biasa, A sampai Z kebaikan anak itu akan disebut, lalu kemudian kurangnya jarang disebut. Orang kalau anaknya bisa kuliah ke luar negeri, kira-kira bangga tak Pak? Bangga. Cerita dengan kawan gimana rasanya? Wah, ini dia. Jadi hal-hal seperti ini yang diingatkan, yang disebut oleh Imam Hasan Basri ketika menafsirkan kalimat alhaakumut takatsur. Kalau Rasulullah mengatakan bermegah-megahan itu membuat kalian lalai dari taat. Kata Imam Hasan Basri, keumuman orang, mayoritas orang itu biasanya yang membuat dia lupa terhadap akhirat itu adalah hartanya. Yang kedua yang membuat dia lupa terhadap akhirat adalah anaknya. Maka kalau harta dengan anak membuat kita lalai kepada akhirat, berarti harta dan anak itu menjadi fitnah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau hari Jumat baca surat Al-Kahfi, di antara kisah dalam surat Al-Kahfi itu adalah ayah ibu yang hanya punya satu anak. Punya satu anak. Lalu kemudian mohon maaf,
Singkat ceritanya, anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Nabi Musa heran, kenapa dibunuh anak yang masih suci, anak yang masih bersih? Karena Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi di belakang. Dan itu kemudian diceritakan Nabi Khidir di belakangan. Kenapa? Karena dia cuma anak semata wayang, sehingga tidak bisa orang tua menolak ajakan anak ketika nanti anaknya besar. Anaknya apa? Mengajak orang tuanya untuk menyembah berhala. Kan tak sanggup menolak, karena cuma anak semata wayang. Maka kalau kemudian kita hanya sibuk dengan anak, lalu lupa taat kepada Allah, sibuk dengan harta, lalu kemudian kita tidak sempat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan kalimat alhaakumut takatsur. Jangan sampai ini berhenti dengan matinya kita. Jadi sebelum kita mati, berhenti kita membanggakan semua anak, berhenti kita membanggakan terhadap semua harta. Anak yang paling kita banggakan belum tentu itu adalah anak yang paling terbaik setelah kita mati. Anak yang mungkin kita menganggapnya dengan sebelah mata, tapi bisa jadi anak itu akan menjadi anak yang paling bermanfaat ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka keharusan kita hanya wah, ini kita lanjutkan nanti. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita tidak bisa memastikan anak untuk menjadi A, menjadi B, menjadi C. Maka Rasul menyebutkan rahimahullahu walidan ana ala birri waladih. Allah akan merahmati orang tua yang membantu anaknya menjadi baik. Tugas kita itu membantu, tidak bisa memastikan. Kalau seandainya bisa memastikan anak jadi baik, Nabi Nuh sudah dahulu bisa memastikan Kan'an ikut beliau. Tapi buktinya kan tidak. Maka tugas kita mengajak, tugas kita membantu, tugas kita mengarahkan. Lepas dari yang sudah kita lakukan, berarti kita lepas pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai orang tua itu hanya membantu. Diawali dari doa, diawali dari kemudian mengajak, diawali kemudian setelah itu dengan memberikan sanksi, dan kemudian seterusnya. Itu tugas kita. Karena kita tidak bisa memastikan anak kita itu akan menjadi apa. Kalau kita hanya banggakan dia dan kita tidak bisa memastikan dia menjadi apa, kalau kita banggakan anak kita, kita tidak tahu siapa di antara mereka yang paling bermanfaat bagi kita, lalu kemudian kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu kata Imam Hasan Basri rahimahullah ketika menafsirkan kalimat alhaakumut takatsur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau terkait dengan harta, di antara penjelasan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, "Lau kana libni Adam wadin min dzahab." Kalaulah seandainya anak cucu Adam diberikan satu lembah isinya emas, dia akan berharap punya lembah berikutnya yang isinya juga serupa. Kalau sudah diberi 2, dia berharap 3 juga isinya serupa. Itu menunjukkan bahwa anak cucu Adam itu punya sifat yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-khirsu tamak. Jadi tamak terhadap dunia itu sangat berbahaya. Makanya ketika orang sudah tamak dengan dunia, ketika dia sudah punya 1 ingin 2, ketika punya 2 ingin 3, dan seterusnya, nah itu yang kemudian masuk dalam kategori bermegah-megahan yang bisa membuat kita lalai. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ini tidak menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita hadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat tamak pada anak cucu Adam ini sangat berbahaya. Contoh sederhana beginilah. Bapak Ibu, kita buat 4 ruangan. Yang ruangan pertama isinya emas, ruangan kedua isinya sembako, ruangan ketiga isinya uang, ruangan keempat isinya rumput. Kita bawa sapi untuk mengecek masing-masing ruangan. Kira-kira ruangan mana yang kemudian sapi akan masuk? Rumput, ruangan keempat. Kenapa? Karena sapi tidak tergoda dengan emas, sapi tidak tergoda dengan sembako, sapi juga tidak tergoda dengan uang. Coba kita ajak orang. Ruangan pertama nengok emas, mau tidak dia ngambil? Mau. Pindah ke ruangan kedua, sembako mau ngambil? Mau. Pindah ruangan ketiga, ada uang mau mengambil? Mau. Ruangan keempat ada rumput, mau ngambil? Dia punya sapi di rumah, ambil juga. Kira-kira siapa yang paling serakah? Jadi manusia yang paling serakah. Itulah yang Allah ingatkan, jangan sampai usaha kita untuk mengejar dunia itu kemudian kita lupa akan akhirat. Karena dunia ini berbatas waktu. Ngejar dunia itu seperti kita ngejar bayang-bayang. Mengejar dunia itu ibarat mengejar bayang-bayang. Kalau sekarang tak bisa untuk lomba karena matahari tak nampak nih. Mungkin untuk lomba 17 Agustus kalau pas matahari nampak, itu kan nampak bayang-bayang kita. Coba kita
buat perlombaan mengejar bayang-bayang. Kira-kira siapa pemenangnya Bapak Ibu? Tidak ada. Bayang itu satu langkah kita mendekat kepadanya, satu langkah dia mundur dari kita. Dua langkah kita semakin dekat, dua langkah juga dia akan menjauh dari kita. Lari kita mengejarnya sampai nyawa terpisah dengan raga, tidak akan pernah mampu kita genggam semuanya. Itulah yang menjadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia obsesi terbesar kami dan jangan jadikan dunia puncak pengetahuan kami. Kalau puncak pengetahuan kita hanya dunia, dunia ini akan berakhir. Sementara ada tempat abadi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada anak cucu Adam alaihissalam. Maka terkait dengan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamatkanlah rasa rakus kita terhadap dunia dengan mengimbanginya bekal akhirat kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika juga menjelaskan surat Al-Hakumut Takatsur, yaqulu ibnu Adam mali mali, yang selalu diucapkan oleh anak cucu Adam, mana hartaku, mana punyaku, mana milikku, kan selalu itu yang dikatakan oleh anak Adam. Bapak Ibu kalau bangun pertama yang dicari apa Bapak Ibu? Pertama bangun yang dicari apa? HP. Mana HP ku? Ya kalau bunyi alarm. Nah, ini kan yang pertama akan dicari kan? Mana punyaku, mana punyaku. Sudah mandi, sudah siap-siap kerja, apa lagi yang dicari? Mana kunciku? Cari lagi kan? Berarti yang semua disebutkan oleh anak cucu Adam, itu yang dicarinya setiap hari itu adalah apa yang kemudian miliknya. Dia akan selalu cek masih ada tidak punyaku, dan kemudian seterusnya. Itu yang akan dia sebutkan. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadis qudsi, wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau punya harta? Hartamu itu apa yang engkau makan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harta yang kita miliki itu yang mana? Yang kita makan. Yang di rekening itu punya siapa Bapak Ibu? Yang di rekening itu punya siapa? Secara nama punya kita. Tapi apakah pasti bahwa yang di rekening itu nanti kita gunakan untuk makan? Belum tentu. Di rekening saldonya banyak. Hari ini kita mati. Untuk siapa yang di rekening Bapak Ibu? Iya, untuk ahli waris. Iya, kalau ahli warisnya elok, kalau tak elok, bekelahi dia adik-beradik. Bekelahi dia adik-beradik. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartamu yang kau makan. Yang kau makan itu hartamu. Lalu terkait yang dimakan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep di dalam Islam ada yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Pada waktu itu Imam Syafi'i mendatangi gurunya Imam Malik rahimahumullah. Dia datang kepada gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i kan berguru juga kepada Imam Malik. Dua di antara pendiri mazhab. Sehingga ketika Imam Syafi'i mendirikan mazhab disebut dengan mazhab Maliki. Begitu juga Imam Syafi'i. Dalam perjalanan menuju ke rumah gurunya, lalu kemudian Imam Syafi'i sempat mampir sebentar kepada orang yang memanen anggur. Supaya dia dapat anggur, akhirnya dia membantu memanen itu sehingga dia mendapatkan upah anggur. Berarti mendapatkan upah anggur itu rezeki yang dia dapat karena ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Bekerja, dia dapat anggur. Lalu kemudian datanglah kepada gurunya Imam Malik dengan membawa anggur. Kata Imam Malik, tidak semua ikhtiar itu menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang yang kita inginkan itu tanpa ikhtiar. Apa contohnya kata Imam Syafi'i? Ini anggur yang aku makan. Imam Malik makan anggur kan dia tidak ikhtiar. Imam Syafi'i dapat anggur karena ikhtiar. Jadi tugas kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhtiar. Meskipun ikhtiar kita tidak menentukan hasil sama dengan ikhtiar orang lain. Sehingga Rasulullah menyebutkan, innallaha yuhibbur rajulal muhtarif. Orang yang paling Allah sukai itu siapa? Orang yang Allah sukai itu adalah orang yang bekerja. Artinya ikhtiar itu yang membuat seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang kemudian meminta-minta. Jadi harta itu yang mana? Yang kita makan. Aula bistafa ablaita. Harta itu yang mana? Yang kedua, harta itu yang kita pakai. Yang kita pakai ini harta ini. Tapi yang kita makan, mohon maaf, berakhir di sapiteng. Yang kita pakai berakhir dengan lapuk. Ada tidak yang kita makan yang tidak berakhir? Seenak apapun makanan, itu enaknya hanya di lidah. Enaknya hanya di lidah. Bapak Ibu pernah melihat orang makan tanpa melalui mulut? Orang yang di ruangan ICU, yang tidak sadar, dia juga harus diisi lambungnya. Itu gimana makannya Bapak Ibu? Di blender dulu semuanya. Enggak, yang sudah makanan nih, impus ini hanya bertahan beberapa saat. Kalau untuk lambung ini mesti diisi. Diisinya itu dengan apa?
ada nasi, ada sayur, semuanya di blender menjadi satu. Lepas itu masukkan ke selang lewat hidung. Lewat hidung. Kalau dia sudah tidak bisa mengonsumsi, kira-kira apa rasanya ayam, rasanya ikan, rasanya sawi kalau semuanya di blender Bapak Ibu? Masuk langsung untuk mengisi lambung. Ini kan tidak ada rasa. Maka beruntunglah ketika lidah kita masih bisa merasa. Dan nikmatnya makanan itu ketika lidah masih bisa merasa. Bapak Ibu sakit, lalu kemudian kawan datang membelikan makanan yang paling terenak. Kira-kira enak atau tak enak? Tak enak. Pahit. Pahit, tak enak. Jadi makanan itu enaknya hanya sebentar di lidah. Itu pun kalau kita sehat. Kalau sudah masuk ke tenggorokan, semahal apapun makanan, kalau kita muntahkan, siapa yang mau makan? Tidak ada. Maka harta itu yang mana? Harta itu yang kita pakai, harta itu yang kita makan. Yang kita pakai lapuk, yang kita makan busuk. Lalu yang menjadi kekal itu yang mana? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, autasaddaqta fa amdaita. Yang kekal itu mana? Yang kita sedekahkan. Jadi harta abadi itu justru yang kita sedekahkan. Yang kita makan betul harta kita, tapi akan busuk. Yang kita pakai betul harta kita, tapi kemudian akan lapuk. Lalu kemudian yang masih utuh yang mana? Yang kita sedekahkan. Habis karena kita berikan kepada orang, tapi menjadi utuh ketika nanti di kampung akhirat. Nah, itu terkait dengan harta yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga menjelaskan dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, yattabi'ul mayyita salasatun. Orang kalau diiring ke liang lahat, yang akan mengiringnya tiga. Yang pertama yang akan mengiringnya adalah maluhu wa ahluhu. Yang pertama yang akan mengiringnya adalah keluarga dan hartanya. Ada ahluhu, keluarganya, mengiring untuk mengantarkan ia di tempat terakhirnya. Lalu kemudian sebagian yang akan mengiring adalah hartanya. Mungkin kendaraannya yang akan dibawa mengiring yang bersangkutan untuk masuk ke liang lahat. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang mengiring kita akan menunggu kita 7 hari 7 malam atau langsung meninggalkan kita? Langsung meninggalkan kita. Dia bilang sehidup semati, kalau mati dah kuburkan tinggal juga, ya kan? Dia tinggal juga. Artinya sebentar kita diiring keluarga, diiring oleh harta balik, keluarga balik. Wa yabqa wahid, yang tinggal bersama kita tinggal satu, apa dia? Amaluhu, amal kita. Makanya harta yang kita sedekahkan itulah yang milik kita, dan itu akan menjadi amal kita yang akan membersamai kita di liang lahat. Padahal itu kita keluarkan dari kita justru membersamai kita. Yang kita ikat dengan kita justru tidak membersamai kita. Contoh istri kita ikat. Kalau bapak-bapak meninggal, kira-kira ditunggu atau dibiarkan? Maksudnya ketika sudah di liang lahat, ditinggalkan. Artinya balik saatnya pulang. Umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu, suaminya mencintai ibu-ibu yang luar biasa. Kalau ibu-ibu meninggal, kira-kira ditunggu atau ditinggal, Bu? Ditunggu atau ditinggal? Pasti ditinggal, tidak ada. Jadi yang kita ikat itu justru meninggalkan kita. Anak yang kita ikat dengan garis nasab juga meninggalkan kita. Harta yang kita tidak ikat dengan garis nasab, yang kemudian kita tidak mengikatnya dengan akad, justru harta itulah yang kita sedekahkan, itulah yang akan membersamai kita. Itu terkait dengan harta. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu an mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrubu ibnu Adam wa tabqa min husnani wa tabqa min husnatani." Anak cucu Adam itu pasti akan menua seluruh yang ada pada dirinya. Apa yang tidak menua dari kita? Mata menua. Bagaimana menuanya mata? Tak jelas lagi memandang. Telinga menua. Bagaimana menuanya telinga? Tak jelas lagi mendengar. Tuanya gigi? Ompong. Nah nih, tuanya gigi. Tuanya rambut? Beruban. Semuanya kan menua. Mana yang tak menua? Tuanya kulit? Mengkeriput. Jadi kalau kulit dah nampak mengkeriput, nih tua nih. Tuanya kulit itu mengkeriput. Jadi semua kita itu pasti akan menua. Contoh yang paling nampak sekali bahwa kita itu tua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita disebutkan pagi ini, nanti mungkin 1 jam berikutnya kita sudah lupa. Itu tanda bahwa kita itu sudah tua. Secara ingatan itu memang kita sudah tua. Jadi semua yang ada tubuh kita itu tak ada yang tak menua. Semuanya menua. Bapak Ibu dulu waktu muda berjalannya gagah. Kalau sudah tua, pastikan semuanya menua dari kita. Ternyata ada 2 yang tidak menua. Yang tidak menua itu yang pertama kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-khirsu, tamak. Tamak itu tak pernah tua.
orangnya tua, tapi sifat tamaknya itu tidak akan pernah tua. Sifat tamak itu tak pernah tua. Ada orang yang jelas tanahnya banyak, lalu kemudian ada pelebaran jalan. Kira-kira dia mau mensedekahkan saja atau ganti rugi? Ganti rugi. Padahal uang di rekeningnya banyak. Sampai dia meninggal pun tak habis dia makan. Ternyata sifat tamak ini tidak pernah tua. Contoh orang di rumah, dia sudah punya stok beras 20 kilo untuk 1 bulan. Lalu ada orang bagi-bagi sembako. Kira-kira dia mau ikut antre atau tidak? Ikut juga. Jadi tamak itu ternyata tak pernah menua kepada siapapun. Maka mohon maaf, kita yang merawat orang tua itu kadang ya sifat itu tuh tetap akan ada. Jadi sampai kapanpun sifat tamak itu tak pernah tua. Wajah boleh tua, rambut boleh memutih, pendengaran boleh berkurang, tapi sifat tamak itu tidak akan pernah menua. Yang kedua yang tidak pernah tua itu al-amal, angan-angan. Angan-angan itu tak pernah tua. Bapak-bapak kalau sedang ngobrol dengan usia 60-an, sama-sama usia 60, kira-kira angan-angannya apa, Pak? Oh, Pak. Ketawanya lain kan. Angan-angan itu tak pernah tua. Contohlah ibu-ibu yang sudah tua umpamanya kan. Lalu kemudian nengok kawannya ganti gelang. Kira-kira berangan-angan mau ganti gelang juga tidak? Itu angan-angan itu tak pernah tua. Boleh orangnya tua, tapi angan-angannya tak pernah tua. Kalau angan-angan tak tua, tapi kemudian untuk manfaat orang setelahnya, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian angan-angannya tidak tua, manfaatnya hanya untuk dirinya, itu berbahaya. Maka kalau kita nengok atuk-atuk dulu sudah tua, lalu nyangkul, nanam mangga, nanam kelengkeng, nanam kelapa. Ketika ditanya untuk siapa tuh tua-tua nanam, apa katanya? Untuk cucu, nah, ya kan? Orang sekarang atuk mau nyangkul di mana? Orang semuanya sudah dicor, tidak ada tempat lagi untuk mencangkul. Maka angan-angan itu jangan sampai mematikan usaha kita untuk menjadi soleh. Karena yang menghalangi orang untuk menjadi soleh, diantaranya kata Sayyidina Ali radhiyallahu an al-khirsu, tamak. Kalau seandainya sifat tamak itu tidak ada, semua orang jadi baik. Masih ingat kasus dosa pertama di dunia? Kalau kasus dosa pertama di surga kan Nabi Adam. Keinginan kan, syahwatnya. Padahal di surga itu nikmat banyak. Tapi kenapa yang justru diingini itu pohon larangan? Ini kan lain. Yang dilarang itu justru diingini. Yang diberikan kebebasan itu justru biasa-biasa saja. Ini kalau bukan sifat ketamaan pada manusia, kan tidak. Lalu kemudian Qabil Habil. Kan di dunia ini belum ada makhluk lain selain Qabil Habil dengan kemudian kembaran mereka masing-masing. Ketika Nabi Adam menikahkan mereka, kan disilang ini. Disilang. Akhirnya terjadilah dosa pertama, pembunuhan. Penyebabnya apa? Penyebabnya juga tamak. Penyebabnya juga tamak. Jadi sifat tamak itu memang menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Maka ketika orang bermegah-megahan dengan harta, bermegah-megahan dengan keturunan, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita selamat dari itu, kita dianjurkan untuk mengimbangi dan berbekal diri terkait dengan kampung akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Akibat perbuatan kita kan sekarang kita tidak tahu. Toh kalau ada yang tahu itu hanya sebagian. Bapak Ibu berapa kali nabrak lampu merah? Lampu merah tetap jalan. Berapa kali? Tidak terhitung kan? Tidak terhitung kan? Dari yang tidak terhitung itu pernah mendapatkan akibat? Artinya disemprit atau kemudian ditangkap atau kemudian tersut oleh kamera lalu lintas, lalu kemudian ada surat yang datang ke rumah kita saat kita bayar pajak atau kemudian lain sebagainya. Kira-kira yang tidak dapat lebih banyak yang mendapatkan akibat atau tidak? Tidak. Itu di dunia loh. Di dunia. Kita di dunia betapa banyak kedurhakaan kita kepada Allah, tapi Allah tak datangkan akibatnya. Tidak Allah Subhanahu wa taala hadirkan murkanya. Tapi di akhirat tidak ada yang tidak Allah Subhanahu wa taala nampakkan akibat dari perbuatan kita. Semuanya Allah Subhanahu wa taala lihatkan. Makanya yang baik sekecil apapun kebaikan balasannya baik. Yang buruk sekecil apapun keburukan pasti balasannya juga buruk, kecuali keburukan itu Allah Subhanahu wa taala berikan maaf. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, sekali-kali tidak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian.
Jadi perbuatan kita itu tak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia untuk memastikan bahwa apapun pekerja kita terpantau oleh kita, gimana caranya? Tak mungkin kita ngecek per jam, tak mungkin kita ngecek per setengah jam, akhirnya kita pasang CCTV. Kira-kira dengan pasang CCTV masih ada oknum tidak dari pekerja kita? Masih ada oknum? Masih ada oknum. Yang oknum itu kadang tidak terpantau oleh CCTV yang kita pasang. CCTV yang kita pasang, artinya CCTV untuk memantau orang yang kita punya itu terbatas. Tapi CCTV Allah Subhanahu wa taala, di mana kita punya tempat yang selamat dari CCTV Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Makanya semua yang kita lakukan kelak kita akan mengetahui akibatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ulang dengan kalimat yang sama, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sesekali tidak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Terkait dengan pengulangan kata saufa ta'lamun 2 kali, kalla saufa ta'lamun, kata Imam Hasan Basri, 2 firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa'idun ba'da wa'idin, ancaman setelah ancaman. Jadi diberikan dulu peringatan perbuatannya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ulang sampai 2 kali. Ini menunjukkan peringatan itu menjadi peringatan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika siang hari lalu kemudian anak ingin keluar rumah panas terik, apa kata kita? Jangan. Anak kita belum memberikan respon. Supaya peringatan kita menjadi peringatan yang diperhatikan, kita ulang. Kita ulang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulangnya 2 kali, itu menjadi peringatan bagi kita bahwa perbuatan kita itu ada akibatnya. Perbuatan baik balasannya baik, perbuatan buruk balasannya buruk. Itu kata Imam Hasan Basri rahimahullah. Tapi kata Imam Dhahak, ini kan perbedaan ulama. Kalla saufa ta'lamun yang pertama yaknil kufar. Itu artinya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Sekali-kali tidak kalian akan melihat balasan dari perbuatan kita. Lalu kemudian kalau perbuatan orang kafir kira-kira apa? Ya neraka. Yang kedua, kata Imam Dhahak itu kepada orang-orang yang beriman, kalla thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Berarti kalau orang kafir yang pertama, balasannya yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan adalah neraka. Kalau kemudian orang mukmin, balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan adalah surga. Pilihan di akhirat itu cuma 2. A, B. Pilihan gubernur kita berapa nanti? 3 nampaknya, tidak sampai 4 kayaknya. Itu kan ada pilihan. Kalau pilihan terakhir kita itu cuma 2, mau pilih neraka atau mau pilih surga. Tidak ada tempat antara keduanya Pak Ustaz. Ketika angin surga berhembus, poi-poi kan, berpindah ketika angin neraka berhembus, wah payahnya luar biasa. Tidak ada. Jadi yang meyakini ada satu tempat antara 2 tempat itu Mu'tazilah, yang disebut dengan manzilah bainal manzilatain, antara surga dan neraka itu ada satu tempat. Ya tergantung kira-kira mana yang akan berhembus ini. Yang kalau banyaknya surga ya enak, kalau banyaknya neraka ya tak enak. Ya di dalam keyakinan kita kan tempat cuma 2, surga dan neraka. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ketika Allah ciptakan neraka, lalu kemudian Allah memerintahkan neraka untuk mengeluarkan suara gemuruhnya. Gemuruh neraka itu Allah perintahkan untuk mengeluarkan suara. Duduk langit para malaikat tersungkur sujud dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka takut? Karena pada waktu itu belum ada makhluk selain malaikat. Ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan jangan-jangan untuk kita ini, kata para malaikat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, khalaqtukum, aku menjadikan kalian, kata Allah, li ahli taati, untuk taat kepadaku, lalu kemudian aku jadikan neraka li ahli maksiati, untuk orang yang durhaka kepadaku. Jadi surga itu untuk ketaatan, neraka itu untuk orang yang melakukan durhaka. Tapi surga itu surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang memberatkan jiwa. Kalau neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan jiwa. Itu terkait dengan surga dan neraka. Artinya untuk mendapatkan surga itu ya payah. Bangun subuh kira-kira payah atau mudah? Payah. Makanya jelas balasannya bagi orang yang kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Jadi kalau kemudian neraka itu ya dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa. Dan kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin belakang
semakin berat tantangannya. Maka jauh-jauh Rasulullah mengajarkan kepada kita, mohonlah perlindungan dari neraka jahanam, mohonlah perlindungan dari fitnah hidup dan fitnah mati. Sebelum kemudian nanti ditutup dengan min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah hidup ini luar biasa. Semakin kesini itu semakin luar biasa beratnya. Mungkin Bapak Ibu ada baca berita yang terakhir kemarin atau kapan? Seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi, usianya baru 21 tahun. Nah, yang diterabak siapa? Nenek-nenek. Lepas nabrak orang merasa bersalah? Enggak. Santai aja main handphone. Enggak ada kejadian. Enggak ada merasa bersalah. Jadi rasa peduli itu seperti sudah mati. Sudah mati. Kan waliyadzubillah, sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah. Setelah dicek ternyata positif. Jadi memang luar biasa. Kenapa sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan hal yang memabukkan? Karena efeknya itu luar biasa. Efeknya itu luar biasa. Jadi kita dulu dengan tidak adanya handphone, memang informasi untuk sampai ke tangan, untuk sampai ke pengetahuan itu cukup lama kita dapat. Bapak Ibu ingin dapat berita dulu dari mana? Nonton TVRI, beli koran. Nah itu kan untuk dapat berita. Kalau sekarang koran sudah tinggal buka HP saja, asalkan ada paket dapat. Ternyata fitnahnya juga luar biasa berat. Luar biasa berat. Fitnah HP ini luar biasa berat. Orang kita disibukkan dengan HP itu kadang justru untuk membinasakan diri. Contoh sederhana, kalau ada anak tongkrong lalu kemudian sibuk main game, itu kira-kira gamenya online atau tidak? Rata-rata online. Rata-rata online, dan itu merusak. Satu di antara yang membahayakan generasi kita itu apa ya? Game online yang kemudian dijadikan judi online itu tadi. Itu luar biasa. Ada istilah chip apa-apa yang saya tidak paham lah itu. Itu kan berbahaya sekali, itu merusak. Saya pernah diundang di Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari Pekanbaru di daerah Kubang. Datang, tabligh akbar nih, lepas Isya. Saya sebelum Isya sudah sampai. Salat Isya kok cuma 5-6 orang yang berjamaah. Katanya tabligh akbar, ini tidak tabligh akbar nih. Ternyata selesai sholat Isya penuh masjid. Ramai ternyata orang. Ini baru tabligh akbar nih kata saya kan. Orang ramai ini kan. Kalau tabligh akbar, kalau ini tidak tabligh akbar. Orang ramai setelah Isya. Lalu saya tanya, kemana tadi sholat Isya? Dan di antara yang ramai itu Bapak Ibu, tidak ada anak-anak muda. Akhirnya saya ngobrol dengan pengurus masjid, kemana anak-anak muda Pak? Lalu kemudian mereka jelaskan, anak muda yang di simpang-simpang Pak Ustadz tengok tadi. Oh, simpang-simpang. Lalu saya tanya, kok mereka nongkrong di simpang-simpang, kenapa? Jelaskan. Satu, mereka main game online. Yang kedua, mereka itu di kita tidak sampai 1% yang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, kata mereka. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman dengan berduit, dengan cara bekerja sawit. Jadi mereka itu kerja sawit satu hari nanti untuk hidup 1 pekan. 1 pekan itu untuk apa? Untuk game online, untuk judi, lalu kemudian untuk kalau masih kecil-kecil itu sudah membiasakan judi, itu kan berbahaya. Salah satu kabupaten kita di Provinsi Riau itu tingkat perceraian sangat tinggi, hampir 400 ya, hampir 400 jumlah, dan menariknya 400 itu semuanya gugatan dari istri kepada suami. Kalau dalam kajian ilmu fikih keluarga itu disebut dengan khulu. Kalau talak itu kan suami kepada istri, kalau khulu itu istri yang minta agar suami menceraikan dirinya melalui pengadilan, itu kan khulu. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Penyebabnya suaminya rata-rata judi online. Itu rata-rata itu judi online. Jadi judi online itu luar biasa membahayakan kita, membahayakan generasi kita. Maka perbuatan baik kita balasannya baik, perbuatan buruk kita juga buruk. Cuman orang itu ketika Allah tidak datangkan akibatnya, dia masih merasa aman. Saya tak sholat aman kok, masih aman. Saya tak bayar zakat, justru laba saya setiap tahun bertambah kok. Karena di dunia itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan akibat semuanya. Maka kata para ulama, dunia ini darul amal, tempat kita berbuat, wal akhiratu darul jaza, dan tempat semua Allah memberikan balasan itu adalah nanti di kampung akhirat, bermula dari kita ketika berada di alam barzah. Barangkali itu Bapak Ibu, lanjutannya nanti insya Allah saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Mungkin ada dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu. Kalau belum ibu ya calon ibu lah yang jelaskan gitu. Pas? Nah, ya kalau pas. Pertanyaan tadi? Udah masuk. Udah masuk.
Mewariskan orang yang akan meneruskan sujud kita itu adalah rintisan kebaikan yang kita buat saat kita hidup. Ketika kita nengok anak kita nakal, jangan tengok nakalnya. Ketika kita nengok anak kita belum mau kita suruh, jangan tengok dia tidak mau kita suruh. Kalau itu saja yang kita lihat, pasti kita akan marah semarah-marahnya. Tapi tengoklah ketika dia sujud. Karena ketika itu kita sedang mewariskan keturunan yang akan meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bahagia itu kalau orang tua sudah nengok anaknya sujud. Tidak ada orang tua yang tidak senang ketika nengok anaknya sujud. Itu warisan terbaik itu. Kalau kita mewariskan anak kita dengan sarjananya, tapi kemudian dia tidak sujud kepada Allah, berarti kita hanya mewariskan dunia. Kalau kita mewariskan anak kita kaplingan rumah atau kaplingan sawit, lalu kemudian dia tidak sujud kepada Allah, berarti kita hanya sedang mewariskan dunia. Dan mewariskan yang paling terbaik adalah mewariskan ketaatan kita kepada mereka. Pesan para nabi itu mewariskan mengesahkan Allah, tidak mewariskan yang lainnya. Maka itulah warisan terbaik, apalagi sampai ke cucu. Pahalanya terus akan kemudian mengalir kepada kita. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Untuk terkata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa ala niyatina shalihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taghfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Sehatkan badan mereka untuk taat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jika mereka sudah menghadapmu, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur mereka taman dari taman surgamu ya Allah. Ya Allah, ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jadikan segala urusan kami berakhir dengan kebaikan ya Allah. Jauhkan kami dari hina di dunia dan azab kelak di akhiratmu ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang bertakwa ya Allah. Jiwa yang engkau tuntun untuk dekat kepadamu ya Allah. Selamatkan kami dari mara bahaya dunia ya Allah, dari fitnah dunia ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.